Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya Abe Akbar Zakaria dari Reviews. Sehari-hari berprofesi sebagai desainer grafis. Kerjaannya itu adalah mempromosikan brand-brand dan produk orang lain, ya. Nah, contohnya sekarang. Nah, promosi pertama adalah kalian bisa mengakses talks ini melalui akun IG @prolog_studio, @honda_jagoanku, dan @masjakob. Promosi kedua, Creative Talks ini adalah bagian dari From Home Solidarity yang diinisiasi oleh Prolog Studio, sebuah virtual event yang membuka penggalangan dana untuk membantu segala upaya melawan corona melalui kitabisa.com. Bisa dicari tahu tentang channel kitabisa.com ya, silakan dicari tahu di akun Prolog Studio dan Honda Jagoanku. Oke, langsung saja saya akan memandu Creative Talks ini, menghadirkan Mas Jakob Gatutsura atau akrab bisa Pak Mas Jakob. Halo, Halo halo. Mas Jakob. Apa kabar, Halo Mas Mas, Abe? salam kenal. Salam kenal juga. Mas, Gimana? ini Pak? nanti jangan diomelin ya sayanya, soalnya saya awam nih. Oh, sama aja Kalau lah. ngomong soal arsitek desain dan creative movement. Nyantai aja. Oke Mas, jadi kan saya Ah, kemarin cari-cari tahu tentang Mas Jakob nih. Terus mm-mm. ada beberapa hal lah yang saya langsung ini nanti yang bakal saya tanyain. Tapi yang Mm-mm. paling pertama tentu saja Mas Yakub ini pasti Mas Yakub ini adalah salah satu orang yang beruntung bisa Aduh, menggeluti aduh, aduh. bidang yang sesuai dengan passion. Aduh. Halo, Nggak, halo. gimana Mas? Nggak kedengeran ya? Halo. Halo? Enggak, Halo? mungkin di saya agak pecah-pecah tadi. Boleh diulang nggak? Oke Mas, jadi Mas Yakub ini adalah orang yang beruntung bisa menggeluti bidang sesuai Ah, passion ya. Nah, dan Oke, passion ini kan nggak mungkin, mudah-mudahan nggak ya benar. mungkin nggak mungkin muncul begitu aja. Pasti ada Hmm. asal mulanya, bisa diceritain nggak? Tunggu, kalau ngomong passion nih, passion yang mana nih? Di, di Yang semuanya bidang sih Mas. di bidang kreatif ya. Iya, iya. Oke, ya. Eh, jadi kita ngomong di ujungnya dulu nih kan. Sekarang saya memang banyak aktif di creative space ya dan kegiatannya. Kalau di Bali itu ada Umas Minyak namanya. Sebelum ke M Block Space saya aktif di Umas Minyak, itu membuat event-event gitulah ya, event-event kreatif untuk teman-teman industri kreatif di sana, yang akhirnya nanti ada event tahunan Seminyak Design Week, itu asal dari komunitas teman-teman di Umas Minyak gitu ya. Nah itu terus mungkin karena itu juga teman-teman yang waktu itu di Jakarta ya, saya juga dihubungin oleh Peruri, terus tahu bahwa sudah ada pengalaman di Umas Minyak itu atau dengan event-event kreatif, terus ya kita membentuk kelompok itu yang akhirnya membuat M Block Space yang Iya. kurang lebih sama kegiatan tapi dengan skala yang lebih besar pastinya gitu ya. Itu sih. Asal mulanya gimana Mas? Tadi kan ujungnya. Kalau awal mulanya gimana? Oh, iya 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 iya. Oh, enggak lah kalau sejak sejak kecil enggak. Tapi oh iya, kalau ini baru sekali nih ada yang nanya sejak remaja kah. Jadi kalau diinget-inget mungkin iya, bibitnya dari zaman SMA ya. Tapi terus kan makanya harus milih jurusan arsitektur waktu itu karena kayaknya masih ada unsur kreatifnya ya, begitu loh kalau arsitektur. Masih ada seni, desain, kreativitas. Jadi itu kenapa milih jurusan itu gitu. Nah, yang nanti di kemudian hari rasanya sih itu emang berguna ya. Di arsitektur adalah cabang desain, konon katanya yang cukup lengkap, mempelajari banyak turunannya lah gitu, termasuk ya interior, landscape, furniture dan lain-lain gitu ya. Begitu. Tadinya saya pribadi juga sempat mau masuk arsitek sih, Mas. Cuma Oh kayak ya. ketuaan. Ketua. Enggak. Jadi kemarin tahun ketiga udah kuliah 2 tahun, terus Nah, kayak kepikiran ini saya kayaknya lebih tertarik dengan arsitektur nih. Tapi semua teman kuliah nggak usah lah, udah sayang banget itu kuliah
semester masa ditinggalin. Lalu AB berarti apa ya kemarin? Komunikasi, ilmu komunikasi. Oh ya ada asik lah, lebih fleksibel lagi tuh kemana-mana. Ya enggak? Oke Mas, nah kalau soal itu kan kisah cinta asal mula passion Mas. Nah, ngomong-ngomong soal Duh. sekali lagi nih yang soal Instagram nih yang saya lihat-lihat nih Mas. Halo? Kemarin waktu saya stalking Mas Yakob itu saya mendapat tagar placemaking yang kan kita temanya adalah design city and people. Nah, saya melihat Ya. ada tema placemaking ini yang kayaknya hampir ada di semua postingan Instagram Mas Jakob. Nah, saya sebagai orang yang awam nih mau tahu nih Mas, gimana Mas Jakob bisa ceritain tentang placemaking buat orang awam kayak saya? Oke. Bisa bantu Ya. jelasin nggak Mas? Kalau Ya. mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan bisa. Halo? Ada Ya, ini. iya Mas. Ini Jelas kayaknya banget kok Mas. jaringan saya ya. Enggak Mas. Kita boleh keluar dulu atau saya pakai ini ya. Aduh, sebentar. Kayaknya telat terus ya. Kalau di saya sih bagus kok Mas. Oh, di situ bagus. Berarti di saya ya. Iya, Oke. Placemaking ya. iya. Placemaking itu sebuah usaha atau sebuah proses untuk membuat tempat. Nah, ini tempat nih, kalau kita ngomong tempat tuh public space pastinya ya. Jadi kalau rumah tinggal tuh ya nggak placemaking sih kalau rumah tinggal atau yang private gitu ya. Tapi ini adalah public space, ruang publik ya, ruang publik yang punya dampak kepada warga kotanya. Jadi dampak yang positif pastinya ya. Orang lebih kreatif, lebih fun, lebih bisa bersosialisasi gitu ya di ruang itu. Nah, nanti pendekatannya sih macam-macam karena placemaking itu ilmu sosial lah sebetulnya, nggak hanya arsitektur gitu ya. Memang wadahnya tuh tempatnya ya arsitek yang biasa ikut campur gitu ya. Halo? Iya, jelas Mas. Iya. Halo? Halo Mas. Waduh, sorry banget nih saya refresh dulu tadi. Nggak apa-apa Mas. Ya, sampai di mana tadi kita ini ya, ruang Publik. placemaking ya. Iya. Jadi umumnya kalau kita ngomong placemaking itu adalah bicara tempat di ruang publik gitu ya, yang bisa diakses oleh publik pastinya. Jadi bisa dipakai oleh publik untuk berkegiatan gitu ya. Entah sekedar main, sekedar nongkrong aja, atau yang bagus yang bisa beraktivitas dan saling berinteraksi sosial gitu ya. Di situ kurang lebih secara singkatnya begitu. Nah, kasusnya sih nanti bisa macam-macam, mulai dari taman kota ya kayak alun-alun, atau di Makassar ada apa? Karebosi apa? Lapangan Karebosi, ya. Karebosi ya, kayak ya. gitu. Karebosi itu kan didesain, dirancang memang untuk kepentingan publik gitu kan. Lalu di Jakarta juga ada ruang-ruang kayak RPTRA yang di Kalijodo yang didesain oleh Yori Antar, atau lain-lain, ada lapangan banteng yang sudah dipugar. Levelnya macam-macam ya, fungsi yang macam-macam, sampai yang agak semi publik tuh kayak M-Block space gitu. Itu juga disebut, itu kan publik bisa mengakses ya, bisa mengakses. Iya. Nggak siapapun boleh, cuma mau nongkrong duduk, nggak harus beli minum atau makan juga boleh gitu kan. Itu juga termasuk usaha public placemaking gitu. Tuh. Oh iya Mas, saya jadi teringat itu Mas, dulu ada kan skena kreatif di kota Paris itu Mas, di tahun awal-awal 1900-an. Yang di situ ada si Ernest Hemingway lah, ada si siapa pelukis-pelukis terkenal itu yang si pelukis surrealis, seniman surrealis. Itu mereka itu skena seni bukan cuma seni rupa aja, sastra juga itu berkembang dan bahkan dikatakan mencapai masa keemasannya ketika ketika mereka itu nongkrong di Paris di waktu yang sama di warung kopi. Nah, apakah itu termasuk juga bagaimana peran sebuah ruang yang placemaking tadi itu yang bisa mendorong perkembangan industri atau perkembangan skena seni dan sastra di satu tempat, Mas?
Iya. Apakah itu menjadi tujuannya? Iya, salah satu tujuannya adalah tadi membuat sebuah kegiatan yang bisa apa ya, mendorong lagi eh, apa ada efek dominonya lah gitu. Kalau tadi dari sastra orang nongkrong ngopi-ngopi, lalu orang-orang sastra nongkrong, lalu bisa menimbulkan efek-efek lanjutannya itu yang diinginkan memang gitu ya. Yang seperti kemarin di Semarang ada nih pasar buku namanya Pacar Merah ya, teman-teman di sini Iya, Mbak Windy ya, tahu ya mungkin iya, ya. tahu. Iya. Pacar Merah. Pacar Merah itu dia udah beberapa kota sih dan umumnya dia mengambil setting di gedung-gedung tua bangunan kolonial yang agak terbengkalai gitu, atau terbengkalai malah ya. Itu dengan adanya pasar buku Pacar Merah ini yang tadinya orang nggak ngeh dengan gedung itu atau area itu, nah paling tidak ini selama 10 atau 2 minggu ya, 10 hari sampai 2 minggu itu dengan event Pacar Merah tuh orang jadi ngeh lagi dengan tempat itu. Dari situ itu nanti bisa tuh nanti pemerintah kotanya lalu mulai sadar bahwa oh ini memang masih berpotensi ya tempat ini ya, Iya. dipugar lah atau apalah, nanti akan udah usaha-usaha ke sana. Dari Pacar Merah sendiri juga lalu membangkitkan ya paling nggak minat baca anak-anak muda di sana, lalu dunia penerbitan, orang penulis gitu ya, editor tuh semua yang di kota itu tuh pasti pada semangat gitu ya. Jadi multiplier efeknya tuh itu yang diharapkan sebetulnya malah gitu. Iya, jadi kalau placemaking kan memang publik perannya gede banget kan, Mas, besar banget. Hmm, hmm, Jadi kalau yang saya tahu sih, misalnya kayak saya mengutip Henry Ford, Mas, kan dulu ada katanya kalau misalnya kita tanya masyarakat dia maunya apa, mereka pengennya faster horse, kan? Kalau Master ketika bicara inovasi. Nah, sekarang ada Hmm, perubahan pendekatan yang tadinya tuh sifatnya top down, si pendekatannya Henry Ford tadi menjadi pendekatan dari bottom up yang bagaimana melibatkan publik. Nah, hmm, placemaking ini esensinya seperti itu ya, Mas ya, ya, melibatkan publik. ya. Nah, bagaimana pelibatannya seperti seperti apa, Mas? Perdebatannya seperti Maksudnya apa? kan, maksudnya nggak mungkin kan kita nanya ke tiap kepala keluarga nih, ini di kawasan ini butuhnya apa? Itu sepertinya akan tidak efektif. Nah, kalau dari Hmm, Mas sendiri yang jadi penggiatnya itu pelakunya, metode yang seperti apa yang bisa menangkap insight yang benar-benar dibutuhin sama masyarakat ketika dalam membuat placemaking tadi, metode ya, placemaking tadi. ya, ya, benar. Tadi kalau metode yang top down, dulu ini malam-malam bahasa ini ya susah. Kalau yang top down tadi tuh emang biasanya pemerintah yang punya ide. Kayak di Jakarta atau di kota lain banyak tuh kasus misalnya taman-taman kota yang tadinya terbengkalai atau yang nggak jelas taman apa ya, akhirnya dibangun ulang. Seperti kalau pernah dengar yang Kali Jodoh kan kalau di Jakarta Iya, tuh, iya, yang iya. dulu bekas kompleks begitu. Nah jadi RPTRA, ruang bermain yang ramah anak kayak gitu ya. Nah, itu kan top down tuh, pemerintah yang membuat konsep, buat ide dan melaksanakannya, dipakailah untuk warga di situ. Asumsinya, saya nggak pasti sudah ada studi juga bahwa di sana ada sekian ratus kepala keluarga, ada anak-anak dan seterusnya, makanya butuhnya ini. Nah, kasus yang berbeda mungkin kalau yang bottom up itu saya ambil contoh di Pasar Papringan, pernah dengar nggak ya? Papringan yang di Temanggung. Belum, Mas, Itu belum. belum ya. Untuk teman-teman nanti mungkin bisa cek itu Instagramnya Pasar Papringan gitu ya. Hmm. Papringan tuh artinya hutan bambu. Nah itu sangat fenomenal karena di Temanggung itu dari hutan bambu yang tadi tempat buang sampah, warganya tadinya udah secara tradisional tuh anak muda setiap tahun pergi ke kota besar maksudnya, karena di desa kayak agak-agak nggak ada harapan, kayak mau kerja apa ya di desa gitu ya. Nah Hmm. mereka orientasi kota. Sampai ada namanya Pak Singgih yang bikin sepeda dari bambu tuh, sepedagi bambu, sepedagi lah ya. Itu ngajak warga desa, yuk kita apakan ini. Tadi warga juga bingung mau diapain hutan bambu tempat seru tuh ada musik-musik. Sorry, ada yang ganggu ini. Jadi jadi tempat sampah,
terus dijadikan satu. Nah, sesuatu ini apa? Ya Pak Sigi kasih bayangan kali ini bisa jadi tempat wisata loh ya. Jadi akhirnya singkat kata setiap hari Minggu 2 minggu sekali itu jadi pasar eh, makanan ya, makanan tradisional yang orang-orang warga desa sendiri untuk itu padahal makanan mereka ya, cuma mereka udah lupa karena udah lama ditinggalin. Itu saking suksesnya ya, itu sekarang udah bus-bus berombongan datang situ setiap ada pasar papringan. Itu bayangin dari sekedar hutan bambu yang tempat sampah jadi tempat wisata, dan akibat itu kemarin Temanggung jadi kabupaten terbaik se-Indonesia. Itu salah satu peran pentingnya pasar papringan dari warga desa yang kompak untuk membuat sesuatu. Itu kan bottom up banget ya. Gitu. Iya, iya. Itu contohnya Jadi itu sih. sekarang nggak ada ceritanya lagi ya warga di situ yang nggak tahu mau gimana cari duit ya. Karena udah bisa Sekarang jadi semua sumber penghasilan. mulai Keren, dari keren. parkir, anak muda mengelola parkir, ibu-ibu yang mengelola makanannya, sampai rumah-rumah jadi homestay gitu, semuanya Iya, jadi iya. aktif dan jadi produktif lah gitu ya. Itu sih Wow. placemaking yang keren itu. Wah, keren, keren. Keren, Mas. Mudah-mudahan kita banyak dapat kasus apa cerita-cerita yang sama ya di seluruh Indonesia. Kayak gitu. Mudah-mudahan. Nah, kalau modelnya kayak gitu, Mas, peran arsitek sendiri, Mas Jakob sendiri di situ gimana perannya? Mas Jakob di situ apakah jadi fasilitator atau Di seberapa mana aktif? nih? Iya, Di di mana? di Yang di placemaking seperti tadi itu tadi. Oh, kalau yang tadi papringan itu saya nggak terlibat, tapi saya terlibat justru di tengah-tengah, terakhir-terakhir waktu mereka mau merubah ini rumah bayang ya, rumah warga desa yang sederhana itu harus jadi homestay karena kan lokasinya itu jauh di ujung desa dan kalau orang ke penginapan tuh jauh lah keluar gitu. Jadi emang Iya. kalau mau tinggal ya di situ. Persoalannya kan soal misalnya kalau sederhananya pasti kita nggak masalah ya kalau orang kota nih. Nggak masalah. Cuma kan biasanya masalah higienis ya. Jadi Iya, misalnya sanitasi. standar toilet, kamar mandi itu seperti apa, yang bersih, yang benar gitu tuh. Nah itu yang diajarkan kan pelan-pelan ke Hmm. warga desa gitu ya. Tempat tidur juga, kamar tidur misalnya nggak apa-apa sederhana, tapi paling nggak ada matahari masuk, ada cross ventilation kayak Hmm. gitu-gitu ya. Itu yang basic-basic banget sih, tapi untuk orang desa kan itu perlu belajar gitu. Dan yang seru waktu itu saya dibilang Pak Singgi bilang kalau kalau sebagai arsitek datang kita udah tahu ya, oh ini harus begini direnovasi begini rubah ceilingnya, rubah gini jendelanya dirubah, udah cepet sih, cuma itu nggak boleh kalau mau Hmm. bottom up. Jadi Iya, jadi kita benar. harus ngobrol, yang seru itu ngobrol, tanya, dan mereka maunya gimana sampai kita giring pelan-pelan seolah-olah itu keluar dari itu idenya mereka gitu loh. Iya, Nanti iya. mereka yang menetapkan. Nah, itu yang seru di situ, partisipasi masyarakat ya. Itu benar-benar eh, apa diajak benar, nggak cuma basa-basi. Sebagai arsitek saya datang dengan gambar nih gini aja, itu bisa aja dan itu enak, itu cepet Hmm. ya, cepet, Iya, nggak pusing lah, nggak gambar ini bikin kayak gini ya udah. Tapi itu nggak boleh begitu kalau mau iya, ada iya. partisipasi masyarakat gitu. Berarti tantangannya lebih berat dong ya. Maksudnya Lebih berat. meyakinkan masyarakat itu saya rasa saya bisa bayangin sih. Saya ngobrol ke keluarga aja itu susahnya minta ampun. Nah, jadi kan Apalagi jadi di ujungnya kita udah tahu, cuman nih kalau kita harus duduk bareng warga desa dengan pentolan-pentolan warga desa, sosialisasi dulu lah sekali dua kali gitu, baru di pertemuan ketiga tuh baru mulai enak gitu, baru mereka mulai bisa ngobrol, menerima kita lah. Tadinya kan waktu pertama kayak ini mau ngapain nih orang-orang iya, ini iya. gitu kan, gitu, Iya, iya. gitu. Wah, keren Mas. Ini salah satu saya bisa bayangkan sih mentransfer atau mengedukasi itu tadi itu yang menjadi hal yang paling berat. Saya bisa Hmm. bayangkan. Dan itu peran Mas Yakob di situ salah satu ya. Salah satu aja itu kan timnya Iya, macam-macam ya, tapi kalau tadi ditanya arsitek kan ya itu tadi di waktu merenovasi rumah penduduk gitu ya. iya, iya. Oke Mas. Nah, kalau kita bisa bahas ini nggak satu-satu karya Mas. Kalau M Block Satu. Space, M Block Space itu kan ada banyak orang kan Mas, dan di situ ada Hmm. beberapa elemen. Misalnya salah Ya. satu musik, ada
ada kuliner juga. Hmm. Nah, Hmm. tadi juga Mas sempat sebutin bahwa tadinya itu di ada pendekatan dari Peruri. Nah, Hmm. tapi saya bisa bayangkan nih Mas, meskipun nggak ada Peruri ini, Mas Yakob itu pasti udah punya kayak target nih. Ini tempat ini kayak yang bagus untuk jadi kita rombak, terus kita jadikan ruang publik yang seperti kira-kira Blok Space. Hmm. Hmm. Eh, Ya. nah, itu nah itu Mas, apakah Mas dan kawan-kawan itu membawa membawa concern masing-masing ke situ? Dalam artian ini 5 orang nih, terus saya arsitek, terus Hmm. Mas bawa keahlian Mas di situ dan concern Mas di situ, atau memang Hmm. udah lama banget ini dibicarain? Hmm. Oke. Ya, jadi kalau M Block Space itu kasusnya begini. Jadi kita datang ke lokasi yang bangunannya sudah ada kan. Sudah bangunan Iya. lama yang terbengkalai. Sebagai arsitek tahu bahwa bangunan itu punya nilai historis, punya nilai estetika. Singkat kata itu masuk kategori bangunan cagar budaya gitu loh. Sorry, belum ditetapkan sih oleh pemerintah, tapi masih diduga bangunan cagar budaya. Tapi tanpa tanpa status itu pun saya sebagai arsitek tuh melihat itu sebagai bagian dari sejarah Jakarta karena itu arsitektur khas daerah Kebayoran Baru tahun 50-an. Itu Mhm. waktu itu Kebayoran Baru tuh daerah kota baru lah gitu, kota baru yang baru dibentuk oleh pemerintah setelah kemerdekaan gitu ya. Daerah yang dirancang pertama kali oleh arsitek Indonesia kawasannya. Sebelumnya kan Menteng, Gambir, Iya, mana tuh semua orang Belanda gitu. iya. Baru di Kebayoran Baru itu dirancang oleh arsitek Indonesia. Jadi itu kan cukup bersejarah ya. Nah, sekarang kita ada berenam waktu itu gitu kan. Sebagai arsitek sudah jelas concern saya itu ke yang lain, ke ada Mas Wendy itu ya, apa editornya Rolling Stone waktu itu, jurnalis lah, jurnalis musik. Ada Mas Andoko Hendropiono yang Andoko Hendroyono yang konten kreator, ada Mas Lance ini di sutradara film, ada Bung Glenn, almarhum Bung Glenn kita tahu lah beliau siapa gitu ya. Lalu ada Mas Mario nih orang finance gitu. Nah ada berenam ini kita merumuskan sih ini mau bikin apa ya kalau di tempat seperti ini gitu. Singkat kata ya kita sampai kesimpulan ini kreatif hub karena di Jakarta masih kurang sekali kreatif hub gitu ya. Lalu kreatif hub yang bagaimana? Nah karena ini isinya orang-orang musik, Mhm, mhm. Mas Wendy, Bung Nas segala tahu bahwa masih ada kebutuhan space untuk gedung pertunjukan musik yang skalanya akrab. Akrab tuh maksimum 500 orang, maksimum ya. Karena kalau yang ribuan orang tuh di Jakarta kan banyak kan, Iya. gedung-gedung tempat yang 10.000 juga ada gitu ya. Tapi yang 500 orang tuh nggak ada, belum ada. Padahal kalau di luar negeri tempat-tempat seperti itu sudah umum lah gitu. Juga bukan kafe yang hanya 50 orang atau 100 paling banyak, enggak. Tapi musisi itu katanya, kata Bung Glenn, almarhum Bung Glenn ya, itu butuh tempat untuk kadang-kadang lebih merasa intimate gitu ya kalau eh, show di tempat yang skalanya segitu, 500 orang itu gitu. Nah, jadi jelas dirumuskan musik sebagai crowd puller dari Creative Hub ini. Mhm, Yang mhm, lainnya, mhm. yang lain pendukung. Jadi ada toko retail, apa ada kafe, restoran, gitu. Ada toko-toko kreatif gitu ya. Ada amphitheater itu semua pendukung gitu loh. Tapi jelas si musik nih harus kegiatan musik maksudnya. Harus jadi panglimanya karena emang mungkin Abe tahu sendiri orang bikin event musik apa di mana pasti rame aja kan gitu kan. Iya. Karena itu yang memang paling mudah untuk mengumpulkan orang gitu musik itu gitu. Ya akhirnya begitu kreatif hub yang musik sebagai crowd pullernya, sebagai generatornya Mhm, mhm. gitu. Kayaknya fotografi Gitu. juga deh, Mas. Kenapa? Kayak Fotografi. fotografi, terutama fotografi Instagram. Nah, Oh, pertimbangan itu gimana, Mas? Soal kan kalau kita bicara tren sekarang itu yang pemilik kafe lah, misalnya yang bikin tempat seperti M Block Space atau mungkin yang lebih kecil itu
pertimbangannya, ayo kita bikin yang Instagramable biar rame. Nah, apakah itu jadi salah Iya, satu iya. pertimbangan juga? Iya, jelas. Jadi, nah di situ kalau tadi kan ya, kalau masing-masing tenant yang punya bisnis ya, misalnya kafe A, kafe B, kafe C, itu udah masing-masing mereka urusan interiornya. Nah, tapi Hmm. saya sebagai arsitek kompleknya atau kawasannya, ya itu harus merumuskan gitu, di mana ada perlu spot-spot yang orang tuh bisa foto gitu ya. Ya mau ada mural atau graffiti itu di mana gitu kan. Mau ada kayak sculpture itu di mana. Fasad bangunannya ini yang boleh dirubah apa yang nggak boleh apa. Sampai naro signage toko itu tuh ada desain guideline-nya. Ini yang nggak boleh benar harus begitu. Nah, itu Hmm. peran arsitek. Jadi kesadaran untuk bahwa nantinya nih pasti nanti harus jadi tempat yang anak-anak milenial tuh seneng lah foto-foto di sini ya. Iya dari awal Hmm. sih jelas Iya, itu nggak ya. bisa dipungkirin itu. Eh, tadi kan bicara soal multiplier effects-nya soal ini, Mas. Soal misalnya bikin bikin public space atau Mm-mm. placemaking atau ruang publik tadi. Mm-mm. Nah, kalau kita bicara tentang Seminyak Design Week itu ini udah yang ketiga ya tahun ini rencananya, Mas ya. Mau ketiga Mau betul. yang ketiga ya. Mm-mm. Ini ketika Betul. awal digagas Mm-mm. itu visinya gimana, Mas? Tentu saja pasti alasannya karena kayaknya kita kurang kurang event ya kan, desain secara spesifik, banyak kan art secara umum gitu atau nah Mm-mm. visinya Design Week ini semenjak Design Week ini gimana, Mas? Bisa Iya, iya. diceritain dan apakah maksudnya ini kan namanya Seminyak berarti Mm-mm. akan makan di situ. Gimana misalnya kalau ada adaptasi-adaptasi dari daerah lain terhadap Seminyak Design Week? Ada pasti maksudnya kalau tempat lain mau bikin seperti itu Iya, gitu ya. iya. Ah, ya, oke. Mungkin yang awal dulu ya kenapa di Seminyak gitu ya. Ngomong-ngomong, Abi udah pernah ke Seminyak? Belum, belum. Pengen Belum. banget ini. Oh, oke, ya udah. Nanti habis COVID ini selesai main ya. Iya, amin, Mas. Boleh. Ya, jadi untuk teman-teman juga yang belum tahu Seminyak itu kan gini, di Bali itu kan ada tempat wisata ada Kuta, Legian, Seminyak, Ubud gitu ya. Itu semua rame gitu ya. Nah, tapi memang yang paling yang baru belakangan sih Canggu yang baru mulai tumbuh Iya. dan berkembang ya, Canggu. Setiap tempat itu karakter turisnya beda-beda, karakter ekspatnya. Nah, kebetulan di Seminyak itu kampungnya bule-bule yang berbisnis. Jadi ekspat tuh banyak di sana, ekspatriat gitu ya, berbisnis mereka. Ada yang punya hampir semua toko di sana atau butik, restoran, kafe itu bule-bule semua yang punya gitu ya. Nah, kalau pernah dengar namanya Kudeta Beach Club, ada Potato Beach Club, apalah tuh semua kulturnya Beach Club tuh mulainya dari Seminyak gitu loh. Hmm. Oke, kebayang dengan gaya hidup seperti itu, sempet ada majalah apa gitu yang nyebut Seminyak is the most stylish playground in Asia bahkan gitu loh. Kenapa? Karena kafenya tuh keren-keren, lucu-lucu, didesain dengan juga keren-keren koleksi bajunya, bahkan beberapa tuh ekspor ke Amerika, ke Australia dan lain-lain. Singkat kata tuh banyak banget lah aspek desain yang kalau di sana tuh mau nggak mau ya harus perhatiin desain gitu. Entah Iya, interiornya, entah benar-benar. produknya, entah apa. Jadi Seminyak udah identik dengan itu. Nah, berangkat dari sana, lucunya tapi nggak pernah ada event yang tentang desain Iya. gitu. Tadi AB benar, jadi kebanyakan yang art yang mana, yang seni lukis lah, yang apalah gitu ya, yang tradisional gitu. Art kan sama yang desain tuh beda gitu. Desain tuh kan ada arsitektur, interior, uh, desain grafis, fashion gitu ya, yang seni terapan lah gitu. Itu belum pernah ada eventnya, padahal Seminyak tuh pusatnya itu. Hmm. Dan pemainnya bule-bule gitu kan, orang luar lah. Kalau saya waktu itu konsernya
Terus kapan anak-anak muda kita, anak lokal ya, punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka juga berkreasi. Maksudnya paling nggak desainer Indonesia lah, mau dari Jakarta, dari mana-mana, dari Makassar pun kemarin ada yang ikut ya, pokoknya seluruh Indonesia. Tapi Bali jadi showcase-nya. Nah kita mau pakai Bali sebagai showcase-nya kemampuan desainnya, desainer lokal gitu. Karena kan Bali banyak didatangi oleh orang luar gitu ya. Iya. Awalnya sederhana itu. Nah, yang sudah 2 kali, mau yang ketiga, dan padahal responsnya juga semakin baik. Bahkan dari luar tuh banyak, udah mulai yang luar tuh maksudnya luar negeri ya, dari Eropa, dari India, dari mana, saya mau ikut dong Seminyak Design Week gitu ya, mau ikut pameran gitu. Karena event Design Week itu kalau di kota lain kayak mungkin pernah dengar di Milan ya, Milan ada Milan Design Week, ada juga Milan Fashion Week. Di Paris ada Design Week. Pokoknya kota-kota besar dunia tuh rata-rata punya Design Week gitu loh. Iya. Karena emang itu event penting untuk menunjukkan kreativitas desainer sih di satu negara gitu. Dan lucunya di Jakarta juga belum pernah dibikin Design Week gitu loh. Jadi waktu itu teman-teman di Jakarta juga antusias sih, maksudnya, wah asik ya di Bali nih ada ini nih gitu. Jadi Lagi secara di Bali. nah iya, jadi banyak orang yang tertarik berpartisipasi itu karena lokasinya juga sih. Oh di Bali sekalian Iya. main deh gitu ya. Ya Itu termasuk ceritanya. saya nih Mas, pengen banget ke Seminyak. Istri senang, Ayo, saya ayo. bahagia. Bener-bener. Banyak yang begitu kok. Akhirnya bawa keluarga, bawa pasangan gitu ya. Jadi kalau misalnya M Block Space itu creative hub in the sense of place, nah kalau Seminyak Design itu creative hub juga tapi in the sense of event ya. Event. Iya. Selanjutnya ada proyek apa lagi Mas yang enggak, bukan itu Mas. Nah, ini kan saya pengen tahu ini Mas. Maksudnya saya mau tahu bagaimana Mas Jacob punya pemikiran grand design dari semua yang Mas Jacob lakukan ini, proyek-proyek ini bisa diceritain nggak? Maksudnya core-nya, esensi dari semua proyek ini apa visinya, apa yang Uh, kata-kata pertanyaannya purpose ya Mas Jacob ini diwakili oleh ini. Saya pengen tahu. ya. Waduh, berat juga nih. Dan Abis taruh uh, sekarang Mas. habis terakhir dapat pencerahan ya. Ya, apa ya? Apa tadi pertanyaan dari semua itu Iya. intinya Apakah adalah ini memang udah ada rencana sejak lama gitu jadi grand design? Ini saya mau bikin creative hub dalam bentuk ruang terus besok bikin event Apakah itu memang udah direncanakan sejak lama menjadi mimpi? enggak. Hmm, Enggak. Oh, gini. Kan saya berprofesi sebagai arsitek tuh sudah cukup lama gitu ya. Arsitektur itu disiplin yang menyenangkan secara kreativitas. Cuma kan banyak sekali aturan-aturannya ya. Karena itu menyangkut keselamatan bangunan, keselamatan orang lah. Jadi kita harus bikin struktur, mekanikal, elektrikal, dan sebagainya. Artinya kan ilmu engineering-nya tuh benar-benar ketat ya, gitu. Terus sekian tahun, terus ternyata saya baru menyadari saya tuh senang berkomunitas gitu ya. Jadi kalau kemana-kemana tuh saya mainnya sama teman-teman yang aktivis komunitas-komunitas lah gitu. Senang ikut kegiatannya walaupun saya mungkin hanya seminggu di kayak waktu itu awal-awal saya di Bali main di mana gitu, ikut dong kegiatan apa, ikut aja karena senang aja gitu loh. Maksudnya sama sekali nggak ada motivasi cari uang gitu ya, hanya senang berkegiatan aja. Nah itu yang tadi pertanyaan di awal, dari SMA saya udah begitu anaknya gitu. Ada kegiatan apapun saya ikut aja gitu. Nah sampai pas sudah tua begini ya juga baru sadar lagi, ini di arsitek gini-gini aja nih, maksudnya aman sih, secara penghasilan juga aman gitu ya. Tapi kan kayak ada yang kurang gitu ya, gitu. Gitu. Nah, jadi kembali ke pertanyaannya, mungkin
yang selama ini saya lakukan itu satu untuk komunitas tujuannya gitu loh, dimanapun ya. Itu saya seneng banget bergaul dengan komunitas gitu. Gitu. Jadi di Bali ngumpulin anak-anak muda yang tadi nggak punya tempat, ayo pameran di Emas Minyak gitu. Itu komunitas apalah? Komunitas ada graphic designer, anak-anak pelukis, artis gitu ya. Anak-anak yang jago bikin apalah. Itu kan komunitasnya beda-beda ya. Iya. Gitu. Ayo minggu ini pameran siapa, minggu depan siapa dan seterusnya gitu. Sampai akhirnya timbul punya ide, oh kalau sudah pada banyak networknya bisa nih bikin sebuah festival yang tadi Seminyak Design Week gitu ya. Di Jakarta itu bikin M Block Space, tentunya juga dengan komunitas yang dibawa oleh teman-teman founders yang lain. Itu makin kayak ngumpul lah semua jadinya ya, masing-masing punya komunitas, teman-teman networknya ya. Jadi ketika kita buat kegiatan tuh kayak tinggal colek kayak pada mau gitu. Gitu kan. Wah, keren banget. M-Block itu kan bukan bangunannya sih kalau orang-orang kenapa sebut, tapi aktivitasnya tuh mungkin kalau lihat di Instagram ya, sebelum COVID itu hampir tiap hari kita ada kegiatan kan. Bahkan kalau weekend tuh bisa 3 atau 4 kegiatan tuh di lokasi di M-Block juga, cuma pojoknya beda-beda. Ada yang di gedung live house, ada di amphitheater, ada di tenan, ada di lobby gitu ya. Itu bisa paling beda selisih sejam udah mulai ada yang barengan gitu ya. Itu segitu diminatinya oleh para komunitas ya. Nah, mungkin karena kitanya juga yang selalu welcome gitu loh. Ayo sini kalau mau bikin kegiatan gitu. Gitu. Akhirnya terus itu bergulir lah, yang mereka juga ngajak teman-temannya dan seterusnya gitu. Oh, jadi program-program tadi itu bukan sepenuhnya M Block Space yang buat ya, Mas? Maksudnya komunitas yang pada akhirnya lebih berpartisipasi. Wah. Betul, bukan. Kalau kita lebih konsen di musiknya sebetulnya, yang live musik tadi ya. Misalnya mau band apa itu kan juga butuh persiapan ya. Nah, tapi misalnya itu juga 1:5 kali yang kita sendiri yang bikin, yang lainnya IO yang bikin ya kan. IO yang masuk, gue mau bikin acara ini, ya udah silahkan gitu ya. Ya kan tinggal hitung-hitungan bayar-bayaran ya gitu loh. Bagi hasil hidup banget ya. Waduh, nggak sabar ini COVID-nya nih segera mereda biar kita bisa ketemu secara langsung, Mas. Iya dong. Lebih banyak sih. Mau lihat M Block Space juga, mau berexperience di Seminyak Design Week. Wah, ini betul-betul sih corona ini. Oke, Mas, ini saya udah ada catatan nih dari panitia sih. Ada pertanyaan dari viewers. Itu mungkin kita bisa dijawab. Oke, apa tuh? Nah, ini ada dari Borneo Ferrando. Ada pertanyaan, untuk seniman lokal, adakah kesempatan memamerkan karya di M Block Space sebagai semi public space? Dan kemana harus harus menghubungi tim terkait? Terima kasih. Oke. Iya. Ini langsung dengan tegas dijawab, ini sangat mungkin. Sangat mungkin, dan kita tuh sudah beberapa kali ya, kita tuh justru nggak pengen sebetulnya yang terlalu Jakarta sentris atau Bandung sentris, yang dimana mereka tuh semua kan sudah sering atau punya akses mudah ya untuk berpameran, untuk berkegiatan gitu. Kita beberapa kali nih memamerkan karya misalnya teman-teman dari Indonesia Timur, dari Sumba, Flores gitu ya. Ada juga teman dari dari Dayak ya. Bukan Mentawai gitu ya. Dari Papua ya ada yang, tapi bentuknya macam-macam ya. Ada yang pameran serius, ada yang diskusi, ada yang tarian, ada yang musik gitu ya. Tapi justru kita senang banget karena ingin sekali M Block itu menjadi jadi showcase-nya ya tadi teman-teman pegiat kreatif se-Indonesia gitu loh. Gitu. Karena kan gini, memang harusnya itu pemerintah ya yang melakukan itu, kan pemerintah
Ya pemerintah juga pasti sudah melakukan melalui badan kreatif itu waktu itu ya, badan kreatif eh, badan ekonomi kreatif gitu ya. Ekonomi kreatif ya. Nah, itu kan yang kegiatan itu, tapi itu yang orientasi keluar tuh pameran di mana karena memang biayanya besar ya. Iya. Ya, itu tuh bagus sudah. Nah, kan kita yang juga sebagai warga biasa bisa melakukan sesuatu sebetulnya gitu kan. Nah, itu yang M-Block pengennya berperan di situ gitu. Nah, tadi kalau menghubungi kemana? Ada di Instagram tuh kan ada kontaknya, ini aja kontak di situ tuh ada. Kontak di situ Nanti aja ya. jawab. Gitu, mudah-mudahan jawab ya. Iya. Ada pertanyaan selanjutnya. Yang mana nih? Ini pertanyaannya tentang Honda ini. Mas. Oh, Nang Honda, ya udah silakan. Saya nggak bisa jawab dong. Oh, ini ada di komen. Kak, mau tanya dong tentang virtual design. Apakah boleh pegawai atau desainer itu sendiri orang yang kerja dari Honda sendiri? Ini Honda juga. Waduh, sorry Mas. Buat yang pertanyaan terkait Honda itu mungkin setelah sesi ini ya. Maaf, kami bukan orang Honda. Hmm. Pengguna motor Honda Oke. ya, cuma bukan orang Honda. Iya. Kayak udah nggak ada sih Mas. Belum Ya belum nggak ada apa-apa. lagi. Iya, saya aja deh biar nggak Ah, apa-apa. Saya lebih suka kalau iya, saya. iya. Oke Mas, jadi kalau kota-kota besar kan kalau kalau misalnya saya agak curhat nih kalau soal Makassar. Jadi Hmm. ruang publiknya itu di sini ada namanya Pasar Segar sih sebenarnya. Jadi kumpulan pengusaha-pengusaha lokal itu kebanyakan jualan kopi, terus ada juga yang bikin kayak di M Block Space yang ada space untuk pertunjukan musik. Tapi mungkin karena masih embrionya ya, jadi belum punya visi yang lebih jelas dalam mengembangkan skena musik di lokal. Jadi karena yang dimainkan itu lagu-lagu top 40 Mas. Jadi kalau kita Hmm. bicara musik tapi nggak actually pushing the improvement atau developmentnya. Jadi Ya. nah, tapi di luar itu saya di Makassar juga banyak banyak mall baru. Adalah beberapa mall yang Prolog juga ini sebelumnya studionya ada di kawasan mall. Nah, Oh. pertanyaan saya paling Mas, apakah mall itu termasuk dengan ruang publik atau apakah bisa didesain untuk menjadi creative hub juga yang bisa berkontribusi pada pengembangan masyarakat. Jadi bukan cuma jadi ranah komersil aja. Hmm. Ya, sepertinya menurut saya susah ya. Tapi bahwa di mall itu punya satu area yang berfungsi sebagai creative hub tuh bisa aja. Tapi secara keseluruhan bangunan, keseluruhan kompleks, memang tugasnya mall tuh mencari untung sebanyak-banyaknya gitu kan. Dia Hmm, terkait soal investasi juga kan, investasi ratusan miliar gitu ya, gede-gede atau triliun bahkan mungkin ketimbang itu. Lalu kalau kalau ini kegiatan, hmm, kalau komunitas itu kan lebih lebih banyak unsur nggak hitung-hitungannya, lebih ke gitu kan ya, lebih oke deh, kami yang penting dia dia juga nggak perlu dibayar, kita nggak perlu bayar, tapi bisa tampil itu udah happy gitu kan. Mall nggak secara apa, secara bawaannya emang udah nggak didesain untuk itu gitu hmm, loh. Tapi paling dia bisa menyumbangkan sebuah sudut di mana bisa menampung kegiatan teman-teman dari industri kreatif gitu. Tapi kan akhirnya nggak warna keseluruhannya kan jadi kayak nggak kerasa ya. Beda kalau di iya. kayak yang kreatif hub betulan yang dari awal didesain untuk itu, nafasnya itu juga udah beda atmosfernya gitu. Iya kan, gitu. Jadi emang Mudah-mudahan susah ya menjawab. Mas ya. Susah rasanya Maksud, kalau maksudnya kalau kalau misalnya kalau kita bisa bicara behavior masyarakat saat ini di perkotaan kan mereka itu seringnya itu maksudnya menghabiskan banyak waktu itu nomor satu itu di jalan di tempat kerja cari duit sama di mall paling. Jadi ya. maksud saya eh, menurut saya itu bisa jadi harapan yang bagus sekali kalau misalnya mall itu bisa bisa bisa
ternyata bisa dikonversi menjadi ruang publik yang mendorong kreativitas masyarakat di sekitarnya. Bisa, Cuma bisa kalau kayak agak naif ya Mas agak ya. agak agak naik betul. Nanti kesian, mall itu bisnis, jadi dia harus hidup, dia harus betul-betul setiap Hmm, setiap jengkal meter perseginya kan dihitung harus menghasilkan uang gitu dia. benar sih Udah Mas. udah nature-nya begitu gitu. Jadi dia pasti mengutamakan siapa yang bisa bayar space ini gitu loh. Nah, kalau komunitas-komunitas kan susah kalau bicara soal bentar-bentar harus udah ngomong soal bayar uang sewa gitu ya. Hmm, Langsung langsung macet kreativitasnya gitu kan. fokusnya ke Gitu. hal yang lain ya. Iya. Berarti kalau kita mau menyontek kisah sukses dari M Block Space berarti cari bangunan cagar ya, cagar budaya ya, yang bisa dikonversi ya. Oh, jadi gini, sebetulnya bukan soal bangunannya sih, Abe gitu. Jadi kebetulan kita mengambil setting itu bangunan lama lah, gitu ya. Tapi kalau misalnya Abe punya sebidang tanah di mana di Kota Makassar kosong gitu, dibangun itu tuh bisa juga kan. Kan yang penting tadi aktivitasnya dan siapa yang ngisi gitu loh. Gitu, Hmm, ya nggak sih? Jadi Creative Hub itu persoalannya ada di komunitas dan aktivitasnya. Itu yang baru bisa hidup. Di Jakarta ada sih kalau pernah dengar Jakarta Creative Hub itu di Tamrin City. Itu kayak mall mall apa ya? yang Mall gitu kayak mil, tadi. yang punya Nah, pemerintah ya. nah, itu kan yang pemerintah. Tapi apakah nggak tahu Abi pernah dengar kegiatan-kegiatannya atau segitu Pernah ke hype-nya situ sih kah? Mas. Oh, pernah ya. Iya, Nah, benar. itu jalan programnya. Tapi apakah itu menyebabkan orang pengen datang, pengen berkegiatan gitu ya, itu yang masih dipertanyakan gitu ya. Bagaimanapun pemerintah punya keterbatasan juga kan. Maksudnya pemerintah Iya. menyediakan space-nya. Nah, lagi-lagi ini yang ngisi siapa nih? Yang ngisi yang menjalankan sehari-hari gitu. Gitu. Komunitas-komunitasnya dirangkul nggak gitu. Nah, itu yang susah kan. Tempatnya sih keren banget gitu. Tempatnya keren kan. Hmm, gitu. Iya, iya. Kemarin pengalaman sih ke sana, Mas. Tanpa bermaksud ini ya, menjelaskan. Mungkin kebetulan aja saya datang ke situ. Jadi kan ada 10 space, 10 ruang itu yang diisi sama lokal brand. Tapi yang saya kan suka kepo, Mas, suka nanya-nanya orang-orang yang dari Hmm. situ. Saya tadinya mau ngobrol sama yang ngisi space tadi, tapi dari 10 yang terisi sama lokal brand tadi itu yang kayaknya yang ada orang cuma dua dua space deh. Jadi kayak memang entahlah mungkin karena akses ya kali Mas ya. Karena Maksudnya itu enggak kantornya ya, kantor itu. iya kantornya Kayak sebuah kantornya. kantor. Iya enggak mungkin mungkin ini kurang hidup jadinya kelihatannya. Hmm, Akhirnya saya cuma foto-foto aja sih. gitu ya. Ya begitulah kondisinya. Padahal tempatnya keren. Nah, makanya ini Iya. kalau Creative Hub itu adalah soal sekali lagi soal siapa operatornya, lalu komunitasnya sebesar apa yang dirangkul, gitu kan. Crowd pullernya juga. Ya itu, wah itu soal crowd puller kan ya tadi kalau di M Block tuh musik. Jadi kita rancang betul musiknya bagaimana. Kita nggak boleh ada top 40 kita malah gitu. Jadi yang hadir di sana orang yang punya lagu sendiri maksudnya, punya Iya, karya. iya, Nah, iya. itu Mas Wendy itu yang menseleksi apa musisi mana saja yang boleh tampil di sana gitu. Bukan soal musisi besar seperti Slank atau Ran itu walaupun Slank Ran pernah main di sana ya. Pernah tapi Iya. musisi baru justru kita salah satu misinya mengangkat emerging artist. Jadi artis-artis baru yang punya prospek sepertinya bagus gitu ya. Itu yang didorong gitu. Iya. Gitu. Semenjak di Sign Week juga gitu ya Mas ya, all locals Iya, policy nah kebijakannya. betul sebenarnya Design Week betul kita mengutamakan teman-teman desainer lokal gitu ya, untuk tampil sana. Nah di sini musiknya justru nggak ada. Musik itu paling hanya di acara opening dan di acara atau acara closing gitu ya. Ya pemanis lah gitu, pemanis suasana gitu ya. Tapi selebihnya kan
desain, namanya juga intinya kan desain gitu ya, acara desain. Tapi all locals. Nah di M-Block juga tadi kebijakannya dari awal tuh mensupport brand-brand lokal. Nah itu yang sampai M-Block buka kemarin tuh rasanya belum ada tempat yang 100% mendedikasikan tempatnya untuk brand-brand lokal gitu. Iya. Jadi Saya mungkin itu pernah baca juga, dengar kayaknya yang meskipun lokal tapi nggak boleh yang punya banyak cabang ya Mas ya. betul, Jadi emang benar-benar yang emerging ya. betul. Senimannya emerging, bisnisnya juga emerging. Ya, ya pastinya juga di antara brand lokal itu nggak, kita juga menseleksi ada satu dua yang brandnya udah mapan artinya punya loyal customers, sudah punya pengikut yang bagus lah, itu kan untuk menghidupkan tempat juga ya, nggak semuanya emerging yang baru muncul gitu, nggak, takut juga kalau itu kan, takut ini bisa berhasil nggak ya gitu ya. Iya. Jadi serunya membuat M-Block itu mengkurasi tenan-tenan, siapa aja yang bisa masuk sini, lalu mengkurasi siapa saja yang bisa tampil di sana untuk musik atau berpameran di ruang, ada namanya mata lokal di situ untuk ruang pamer kecil ya, untuk art gitu. Itu serunya sebetulnya di situ, mengkurasi siapa-siapa yang bisa hadir. Bahkan ini bukan soal dia ngetop atau punya uang, itu enggak, tapi kita aja menyediakan tempat untuk musisi jalanan bahkan jadinya. Jadi ada organisasi Institut KPAJ. Musisi Jalanan, bukan IMJ, Institut Musisi Jalanan. Itu boleh tampil di amphitheater secara free. Amphitheater kita free, siapa aja boleh pakai gitu. Gitu. Nah itu juga kita, ini perlu nih, kita perlu memperhatikan musisi jalanan gitu ya. Selain ya kita juga yang cari uang melalui musisi yang udah top gitu ya. Gitu. Oke Mas, ini udah ada kode nih dari panitia. Oke, udah mau habis ya. masih mau ngobrol pada sedikit bahas tentang ini Mas, the new normal. Maksudnya kan sejak ini ada COVID, gimana ada dampak buat Mas sendiri? Tentu saja kayak desain semenjak desain week itu ada dampaknya. Itu ada kemungkinan diundur kah? Terus kemudian keseharian gimana Mas? Dan gimana Mas Jacob sendiri beradaptasi? Ya, kalau semenjak desain week jelas itu diundur ya, karena nggak mungkin bulan September lagi jadinya. Kalau untuk M-Block itu kita melakukan penyesuaian seperti biasa ya, kemarin juga sudah sebetulnya. Masuk tuh benar-benar di screening soal pakai termogan, harus pakai masker dan seterusnya. Nah, nanti waktu kita mau buka lagi 8 Juni rencananya. 8 Juni itu kita juga sudah sekarang sedang menyosialisasikan ke tenant, nanti harus meja diatur jaraknya, atau kalau perlu pakai pelindung antar kursi kayak gitu tuh sedang kita siapkan gitu. Itu the new normalnya kita gitu nanti. Gitu. Itu ada yang minta bahas giveaway tuh. Oke Mas. Waduh, ntar aja deh guys. Gak ada. Saya nggak tahu ini giveaway-nya apa. Saya giveaway motor. Giveaway-nya paling doa, semoga doa aja bisa cepat berlalu. Iya. Supaya kita bisa beraktivitas normal kembali ya Mas ya. Betul. Udah kangen Mas ya keluar Mas ya. Beraktivitas seperti biasa. Pastilah. Di rumah terus ya Mas ya. Ya sesekali keluar lah. Iya. Oke deh Mas, mudah-mudahan bisa ketemu secara langsung nanti. Terima kasih obrolannya. Sama-sama Be ya. Mohon maaf kalau ada kurang salah. Wah, enggak lah. Tadi saya juga maaf terganggu koneksinya ya. Enggak kok Mas, biasa itu Mas. Aman. Okay. Thank you Mas. Sampai jumpa. Abe, salam untuk teman-teman ya di Makassar. Iya. Makasih semua. Mari.